Oke, setelah kita membahas rasio aktivitas, selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Semakin besar tingkat keuntungan yang diperoleh, semakin baik manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama di sini ada gross profit margin, ya. Sini yaitu rumusnya adalah laba kotor dibagi dengan penjualan. Kita lihat laba kotornya, berarti kita harus cari dari laporan rugi laba, ya. Nah, laba kotor di sini bisa dilihat laba kotornya adalah 89 juta karena di sini ada dalam ribuan rupiah, ya. Berarti kita masukkan di sini laba kotornya 89 juta dibagi dengan penjualan. Penjualannya adalah 1 miliar, kita masukkan. Ya, kemudian di sini tinggal kita cari 89 juta dikali 100 dibagi 1 miliar ya. Hasilnya adalah 8,9%. Nih, ya berarti di sini masih kurang baik ya. Karena umumnya yang baik itu 60 puluhan di sini persenannya ya. Selanjutnya ada net profit margin dengan rumus laba bersih dibagi dengan penjualan. Laba bersihnya di sini bisa dilihat. Kita lihat di sini ada 24 juta ya. Kita masukkan lagi 24 juta dibagi dengan ini ya 1 miliar penjualannya. Hasilnya adalah kita hitung lagi seperti tadi. Ya, 24 juta ya dikali 100 dibagi 1 miliar. Hasilnya adalah 2,4 di sini ya, 2,4%. Ini dibilang keuntungannya ini terlalu sedikit bila dibandingkan dengan penjualannya ya. Oke. Selanjutnya kita lihat kalau dari return on asset bagaimana? Return on asset rumusnya yaitu EAT atau earning after tax ya, berarti 24 juta ya dibagi dengan total aktiva. Kita lihat 24 juta. Ya, total aktivanya di sini karena ini adalah tahun 2015, maka kita lihat total aktiva di tahun 2015. Total aktiva tahun 2015 adalah 400 juta. Kita masukkan di sini 400 juta. Ya. Kita cari hasilnya. Berarti 24 juta dikali 100 dibagi 400 juta ya. Hasilnya adalah ya 6. Jadi di sini hasilnya adalah 6%. Ini juga termasuknya kecil ya untuk ini karena di sini masih belum ke puluhan untuk nilainya sendiri. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke return on investment yaitu EAT ya. Di sini earning after tax masih sama berarti 24 juta dibagi dengan investment ya. Investment di sini ya bisa juga berupa total aktiva ya, di sini investmentnya. Berarti kan total aktivanya adalah 400 juta. Berarti di sini di 400 juta kita masukkan karena di atas sudah sama ya. Kita masukkan berarti di sini adalah 6%. Oke. Selanjutnya ada return on equity ya. Return on equity di sini ya. Untuk return on equity rumusnya adalah EAT earning after tax dibagi modal ya.
Jadi di sini kita lihat berarti adalah earning after tax-nya 24 juta. Modalnya berarti di tahun 2015 ini adalah 120 tambah 80, hasilnya adalah 200 juta. Ini kita hitung lagi ya. Oke, kita hitung 24 juta dikali 100 dibagi 200 juta. Hasilnya adalah 12%. Nih. Ini untuk di tahun 2015 ini dapat dilihat bahwa untuk rasio profitabilitasnya ini termasuk kecil ya kalau menurut saya. Oke. Selanjutnya ada di sini earning per share ya. Earning per share berarti earning after tax ya, berarti masih sama 24 juta. Ya, dibagi dengan jumlah lembar saham. Bisa dilihat di sini lembar sahamnya ada berapa? Ada 20 lembar, maka kita masukkan di sini 20.000. Hasilnya adalah ini tidak pakai ini ya, tidak pakai. Tadi saya buru-buru, jadi di sini ada kali 100%-nya ya. Oke. Di sini berarti sama dengan ya 24 juta dibagi 20. Dibagi 20. Oke. Hasilnya adalah 1.200.000. Oh, maaf, 20.000 ya, salah saya. Berarti saya ulang lagi, 24 juta dibagi 20.000. Hasilnya adalah 1.200. Ya. Jadi nanti ya earning per share laba per sahamnya itu adalah 1.200. Ya. Kemudian ada yang namanya price untuk ini sudah ya, hanya sampai earning per share. Nah, untuk price earning ratio ini akan masuk ke rasio penilaian. Oke.